Bapak Ibu, kita melanjutkan video yang tadi karena durasi, jadi videonya sedikit terbagi dua. Tadi sudah di copy to clipboard, maka kita cari WA kita. Nah, kebetulan saya juga udah buka WhatsApp webnya, jadi kita cari grup WA. Kita cari grup kita mana, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, atau kelas 6 kita cari. Anggaplah si Aldi ini grup, anggaplah dia grup ya. Nah, itu tinggal kita klik kanan, paste. Nah, itu keluar kan linknya, lalu di enter. Nah, itu nanti anak-anak akan terima jam berapa, waktunya kapan, tanggal berapa, dan password serta kodenya. Kalau bisa sehari sebelumnya itu sudah dikasih tahu. Linknya juga boleh di-share sehari sebelumnya gitu. Jadi orang tua bisa ada persiapan. Ntar kan misalnya ada yang bagaimana, jadi orang tua punya persiapan. Jadi sehari sebelumnya itu dikasih tahu, jadi tidak mendadak, lebih baik tidak mendadak ya. Nah, kita buka lagi meeting, kita buka lagi Google Meet-nya, Zoom-nya. Kita buka Zoom-nya, kita klik meeting, lalu start. Itu ada meetings yang atas itu, terus klik terus start. Nah, di situ, ini kita udah mulai nih. Kita udah mulai bahwa ada muka kita di situ. Ya. Kita udah mulai ada muka kita di situ. Itu kita udah mulai mukanya, tampilan Zoom-nya seperti ini. Sabar ya Bapak Ibu, karena saya sesuaikan gambar dan mulut saya sesuaikan gitu. Jadi ini agak sedikit lama, sedikit harus sesuai gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai mute atau tidak, itu di mikrofon yang bawah kiri itu ada kalau dicontreng berarti itu suara Bapak Ibu tidak terdengar. Kalau contrengannya hilang berarti suara Bapak dan Ibu terdengar di HP atau di laptop anak-anak. Nah, itu kalau video, kalau kita mau matiin itu gambarnya akan seperti ini. Kalau dibuka lagi, yaitu gambar kita yang sekarang, yang saat ini saya lagi duduk gitu. Itu tinggal videonya mau dimatikan atau nyalain, itu standar lah, itu standarnya seperti itu. Nah, terus ini ada fitur-fitur, ada partisipan, security, ada share screen. Nah, itu yang kalau Bapak Ibu, ini kan nama saya Frans Setiawan nih, saya ganti tuh. Gantinya itu klik partisipansnya, terus klik kitanya, terus klik rename. Klik kita, terus klik rename, ganti nama saya, ganti nama ibu bapak gitu ya. Kadang kan ada namanya malah nama HP gitu kan, malah namanya Xiaomi, Oppo gitu misalnya, bukan nama anak itu kita minta supaya mereka ganti gitu. Nah, itu sudah terganti. Nah, sekarang kita ke menu chat. Nah, menu chat ini kalau kita klik di menu chat itu berfungsi untuk tanya jawab ke anak-anak juga bisa. Misalnya mau diketik apa gitu, misalnya suara ibu terdengar gak, atau ada pertanyaan atau tidak, itu bisa di chat itu bisa di chat nih. Contohnya saya chat di situ, misalnya atau minta supaya anak mute sendiri misalnya, itu di situ di chat itu bisa, nanti anak-anak bisa baca, oh gurunya minta mute sendiri gitu. Atau karena kita sudah mute anak-anak dari awal, misalnya tadi kan di mute di awal, pertanyaan lewat chatting, tidak lewat suara tapi berdasarkan chat, misalnya itu bisa.
Nah, itu chattingannya nanti akan terbaca, misalnya suara ibu terdengar atau tidak. Nah, itu nanti chattingan itu anak-anak baca. Nah, ini juga kita bisa misalnya anak-anak ada yang, Bu, misalnya saya belum ke catatannya belum kelihatan, itu bisa share dokumen ya, share dokumennya misalnya kayak Excel dokumen, itu tinggal klik file, terus misalnya kayak ada pelajaran apa yang tadi kita share anak-anak ketinggalan, itu bisa share di Zoom di file itu, klik file, terus pilih, Bapak Ibu pilih yang tadi pelajaran Bapak Ibu kasih itu yang mana gitu. Itu nanti anak-anak bisa terima melalui Zoom gitu. Jadi mereka save di laptop dan HP mereka masing-masing. Nah, itu udah keluar kan? Udah keluar. Nah, misalnya kayak Bapak Ibu tadinya share tentang catatan apa gitu, terus anaknya ketinggalan. Nah, itu bisa untuk apa? Untuk di-share di chatting itu, dokumen itu, file itu bisa, bukan dokumen, maksudnya file itu bisa di-share di lewat chatting melalui media file gitu ya. Nah, terus sebentar ya, karena saya sesuaikan mulut saya sama gambarnya. Nah, terus sudah, kalau itu menu untuk chatting, kita ke share screen. Nah, share screen ini berguna untuk supaya anak-anak itu nerima yang di komputer kita gitu. Misalnya Bapak Ibu pengen kasih soal, kasih catatan, kasih apa, tapi kan kalau lewat kamera misalnya gelap, itu bisa di share screen, tapi syaratnya harus dibuka dulu file kita yang mau kita kasih itu, kita buka dulu di tempatnya, misalnya kayak bukannya di Word ya, bukannya pakai Word. Kalau pakai PDF ya pakai PDF. Kalau misalnya pakai PowerPoint ya pakai PowerPoint. Jadi dibuka dulu gitu, terus di minimize ya. Dibuka dulu. Seperti itu, dibuka dulu, filenya dibuka. Misalnya udah kebuka. Nah, ini saya contoh buka, anggaplah ini misalnya soal dan gambar ya misalnya. Nah, ini saya buka dulu, terus saya klik minimize gitu. Saya minimize, jangan ditutup X gitu, jangan, tapi di minimize. Terus baru kita ke menu share screen. Nah, di menu share screen ini baru nih kelihatan yang tadi saya buka kan, karena saya minimize, tidak ditutup. Makanya saya bilang file itu kalau mau share screen, file itu dibuka dulu di tempatnya, misalnya kayak PowerPoint, PDF atau apapun, itu dibuka dulu baru diklik share screen. Nah, ini udah dibuka share screen-nya. Nah, diklik share screen. Nah, klik share. Nah, ini tampilan seperti ini. Nanti di HP-nya anak-anak juga ada gitu, tampilannya seperti ini. Jadi bukan hanya di laptop kita aja, tapi di HP dan laptop anak-anak pun ada. Ini berguna untuk sharing catatan, soal, sharing video juga bisa gitu. Dari YouTube, Bapak Ibu buka aja dulu YouTube-nya. Nanti YouTube-nya di minimize baru dibuka kembali gitu. Nah, tinggal kalau mau stop, tinggal klik stop share screen aja, terus oke, udah. Kalau udah selesai gitu ya. Kalau udah selesai tinggal klik stop share screen. Itu ada di atas bagian yang merah, yang tanda merah itu stop share screen. Ya. Nah, ini menu record, itu untuk merekam segala kegiatan kita selama nge-zoom. Boleh dipakai, boleh juga enggak gitu. Ini hanya saya kasih tahu bahwa kita bisa merecord